Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama M. Sofian Holis dengan NIM C1M021065 akan menjelaskan isi dari makalah pendidikan Pancasila saya yang berjudul Pancasila dan UUD 1945. Pendahuluan. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni tetap diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara atau ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebut secara gamblang dalam pembukaan UUD 1945. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pembahasan. 1. Sejarah lahirnya Pancasila dan UUD 1945. Sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila sendiri merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 silam. Dalam pidato tersebut, untuk pertama konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara merdeka. Awalnya, pidato ini disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul sampai akhirnya mendapat sambutan lahirnya Pancasila dari mantan Ketua Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Usai menyampaikan pidatonya, isi gagasan dari Soekarno mengenai dasar negara Indonesia diterima oleh para anggota BPUPKI dalam sidang pada 1 Juni 1945. Akhirnya Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Sejarah lahirnya UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945. Pada 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Isi serta makna Pancasila dan UUD 1945. Isi dan makna Pancasila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, yang maknanya menjamin kebebasan beragama, karena makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia sangat besar. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang maknanya mewakili menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban manusia yang membutuhkan kepekaan terhadap situasi lingkungan sekitar dengan menerapkan sikap empati yang tinggi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang maknanya persatuan rakyat Indonesia adalah sebuah kekuatan dasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan
keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sila keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini maknanya Pancasila ini mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini maknanya diwujudkan dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong, karena hal ini adalah ciri khas warga negara Indonesia. Isi dan makna Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian pendahuluan dari UUD 1945 yang berupa teks 4 alinea. Setiap alinea dalam pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu alinea pertama bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Alinea kedua bermakna menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang diciptai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Alinea keempat memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia serta memuat dasar negara Pancasila. Fungsi Pancasila dan UUD 1945. Fungsi Pancasila. Tentu, fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara, tapi tidak hanya itu. Fungsi Pancasila antara lain adalah sebagai ideologi negara, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dan pengertian. UUD 1945 mengkontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. UUD 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. UUD 1945 juga sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Bab yang terakhir, penutup. 1. Kesimpulan. Dari isi makalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan bahwa 1. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang memiliki fungsi sebagai ideologi negara, dasar negara, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. 2. UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 berfungsi sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara Indonesia, negara diatur, bagaimana negara disusun, dan bagaimana negara dibagi, dan bagaimana negara dilaksanakan. Baik, sekian dari isi makalah saya yang berjudul Pancasila dan UUD 1945. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.